Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam persekutuan malam ini, baik keluarga dan jemaat kita sudah memasuki minggu ke-6 Prapaskah. Prapaskah adalah masa persiapan sebelum Paskah, masa di mana jemaat mengenang dan menghayati kembali seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh tantangan dan derita. Oleh karena itu, masa ini merupakan kesempatan untuk jemaat berpuasa, meratap, sadar diri, menyesal, dan bertobat. Secara khusus malam ini, kita mau belajar bagaimana melakukan pelayanan dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Nyonya FT Matulandi Kandio. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Petrus mengaku segera, "Kaulah Mesias mulia," tapi menolak ujarmu bahwa sengsara kau tempuh. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Marilah kita merendahkan hati dan menyiapkan diri untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 159. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, malam ini kami datang merendahkan hati dan menyerahkan hidup kami ya Allah. Kami mau menyerahkan hidup kami, tapi kami pun sadar menyerahkan diri saja tidak cukup jika kami tidak memberikan sepenuhnya hidup kami untuk dipimpin oleh-Mu. Karena itu, biarlah kasih-Mu mengajar kami tentang bagaimana kami harus hidup mengikuti kehendak-Mu. Bagaimana pelayanan kami dilakukan dengan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama dengan kesungguhan. Saat ini biarlah Roh berkarya, Roh-Mu berkarya dalam hati serta mampukan kami melakukannya. Kami mohon pengampunan-Mu jika selama ini kami tidak melakukan pelayanan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mazmur pujian, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, Allahku yang ku percaya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Keselamatan daripada Kidung Jemaat 159. biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri. Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang pada malam hari ini berada dalam suatu ibadah secara virtual yang harus dilakukan oleh gereja-gereja dan jemaat-Mu. Kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itulah kami mohon, penuhilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima sabda-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku
dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyawanya nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citamu. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Adapun tema ibadah pada malam hari ini sebagai berikut: suka duka pelayanan. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan lewat ibadah jemaat, kata pelayanan bukan hanya di dalam persekutuan dan kesaksian gereja, tetapi juga di dalam masyarakat, ya di dalam pemerintahan juga. Pertanyaan, apa yang menjadi dasar dan tujuan pelayanan itu? Mari kita simak di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Bahwa surat Paulus kepada jemaat Filipi ini mempunyai nada yang menunjukkan bagaimana kasih sayang yang hangat dari Paulus kepada jemaat Filipi sebagai binaannya, dan bagaimana dia mengucap syukur atas keberadaan jemaat Filipi, serta bagaimana pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang mereka puji dan sembah itu. Seperti yang bisa kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 23, bagaimana Paulus menulis surat itu kepada mereka. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Itu adalah suatu tanda bagaimana Paulus begitu dekat dengan jemaat yang dia bina. Lalu kita lihat di dalam ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Padahal pada waktu itu Paulus sedang di dalam penjara. Tetapi pikirannya selalu ada di tengah-tengah jemaat. Dia memikirkan keberadaan mereka. Dan selain itu, pusat perhatian daripada Rasul Paulus ini itu selalu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai tujuan hidupnya. Dan itu juga dia mengajak kepada jemaat untuk selalu fokus dan melihat kepada Yesus Kristus, bahwa hanya kepada Dia kita memiliki pengharapan sebagai orang yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita juga sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus
membutuhkan suatu pemahaman yang mendasar tentang pelayanan itu. Karena apa? Karena pelayanan itu bukan terjadi atau dilaksanakan karena kita mampu, kita pandai, ya, kita punya bakat mungkin untuk berbicara dan melayani. Tapi dasar dari semua pelayanan itu apapun bentuknya, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, adalah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, ya tentu ada banyak tantangan, ya, ada banyak permasalahan, ya. Apapun yang terjadi, tetapi itu semua tidak boleh menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan kita tentu punya contoh, yaitu Rasul Paulus sendiri. Dan kita tahu, ini sudah sering kita dengarkan, ya, bagaimana Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia sedang dipenjara di Roma. Ya. Bapak Ibu bisa kita bayangkan, dia sedang dalam pergumulan. Dia di penjara itu tersiksa, diikat. Sebelum dilempar ke penjara, dibuka tuh baju terus dipukul secara luar biasa. Tetapi apakah dia menyangkal Yesus karena penderitaan? Tidak. Ya. Apakah dia mau mencari bantuan karena dia tidak bersalah? Tidak. Ya. Dia menerima itu. Yang mungkin kalau itu dikenakan kepada kita, saya tidak tahu. Apakah kita akan menyangkal ataukah kita tetap mau melayani? Nah, jadi bagi Paulus justru penderitaannya dan tantangan ketika itu justru menjadi satu peluang baginya untuk tetap melayani. Supaya pemberitaan Injil itu mengalami perkembangan dan kemajuan. Itu satu bukti yang dilakukan. Jadi sangat luar biasa. Jadi di penjara apa yang mereka lakukan? Selain berdoa, mereka memuji-muji Tuhan. Itu satu contoh yang konkret. Suka duka pelayanan seorang Rasul Paulus bersama rekannya Silas. Nah, di dalam Kisah 16 ayat 23 sampai 25 itu baca di rumah, ya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, kecuali itu Paulus juga merasa bahwa umat jemaat Filipi sebagai hasil binaannya, supaya iman mereka bertumbuh dan bertumbuh akan berbuah, ia membutuhkan seorang pelayan, ya, yang Paulus rasa dia adalah temannya. Dan Paulus tahu dia memiliki hati yang sungguh, yang tulus dan murni, ya, untuk melayani Tuhan, yaitu Timotius dan Epafroditus. Dan dalam bagian pembacaan tadi tentang Epafroditus. Nah, sebagai rekan sekerja Paulus, ya, teman akrabnya, dia sebenarnya pada waktu itu sedang sakit parah. Memang tidak dijelaskan dia sakit apa. Tetapi walaupun masih dalam keadaan sakit, walaupun mungkin sudah tidak parah karena dibilang kan dia nyaris mati, untuk mengobati kerinduan warga jemaat, supaya mereka bisa berjumpa dengan hambanya, dengan pelayannya, maka diutuslah Epafroditus itu. Mungkin kalau kita sekarang, kalau misalnya dalam pandemi sekarang ini, terus kita dipaksa untuk melayani, tentu pikir-pikir dulu, ya. Mungkin jemaat di satu sisi, wah tunggu dulu. Dan yang sakit juga tidak akan mungkin akan datang. Dan mungkin juga penyakit Epafroditus itu tidak berjangkit barangkali, ya. Tapi dia tidak berdaya saat itu. Dan Paulus segera mengirimnya untuk berjumpa dengan umat yang sedang sedih. Mereka sedang resah. Waduh, bagaimana dengan Epafroditus? Singkat cerita, dari Paulus punya pengalaman Epafroditus ini, kita melihat bagaimana hubungannya intim antara pelayan dan umat itu.
kerinduan untuk melayani, dan kerinduan jemaat untuk menerima pelayan yang akan melayani. Sangat luar biasa itu kalau terjadi sekarang. Ya, itu punya contoh untuk itu. Jadi Paulus sebenarnya ingin supaya jemaat di Filipi itu tetap memiliki semangat yang tinggi walaupun mereka banyak tantangan pada waktu itu. Terutama tentu saja karena mereka kan kebanyakan orang Kristen non Yahudi Kalau orang Yahudi masih tetap fanatik dengan tradisinya. Jadi tantangan mereka dari luar dan dari dalam Kalau di luar sudah jelas tidak aman dan tidak nyaman lah gitu. Tapi ujian itu dengan percobaan yang luar biasa dan pergumulan yang dihadapi memang bisa saja membuat mereka resah, bahkan mungkin bisa berputus asa. Tetapi ternyata pelayanan tetap berlanjut. Karena apa? Bagi Paulus, dia memberi contoh sebenarnya. Untuk menjalani kehidupan ini tidak akan mungkin orang itu tidak akan mengalami tantangan. Paulus sering ditolak. Di dalam gereja, dalam jemaat, masyarakat juga. Tidak selamanya pelayanan itu diterima. Apalagi orangnya yang tidak kita suka. Tetapi mereka tidak pernah takut. Mereka tetap mengucap syukur ini Paulus dan rekan-rekannya. Karena apa? Mereka menyadari bahwa di sekitar pelayanan itu sendiri, itu semua terbungkus dengan anugerah Tuhan. Karena itu, wajarlah kalau Paulus menyatakan bahwa hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bukan hanya sekedar semboyan Filipi 1 ayat 21 Jadi bukan hanya sekedar semboyan Paulus untuk menghibur diri, menghibur umat yang tidak. Tapi memang benar-benar dia lakukan itu karena setiap waktu dan kesempatan itu selalu dia memberikan yang terbaik untuk Tuhannya, untuk Yesus Kristus. Karena dia tahu latar belakangnya pernah menghina, membunuh dan memenjarakan banyak orang Kristen karena dia benci kepada Kristus. Tapi setelah dia menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, 100% dia berbalik atau katakanlah 180 derajat Terus dia mau meniru, meneladani Yesus Kristus yang menderita, yang sekarang ini Minggu Prapaskah ke-6 sedang kita rayakan. Paulus merasa perlu untuk mengutus rekan-rekannya sepelayanan supaya jemaat Filipi itu tidak terbenam di dalam penderitaan atau rasa sedih melihat pelayan-pelayannya yang dalam keadaan sakit, kemudian Paulus yang ada di dalam penjara tidak berdaya. Tetapi kerinduan itu sangat luar biasa, dan karena itu Paulus mengirimnya. Apa yang membuat juga antara lain Paulus harus mengirim Epafroditus ialah karena kasih dan pengenalan Rasul Paulus akan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamatnya. Jadi kita memang membutuhkan betul-betul kasih, bukan kasih jadi-jadian Kalau saya senang saya kasih. Kalau nggak senang nggak, bukan. Ini kasih yang murni. Dan pengenalan ini bukannya Yesus itu juru selamat, dia menyelamatkan manusia, karena itu saya harus taat. Bukan itu. Bukan hanya sekedar, tapi mengenal dan sadar bahwa pengorbanan Kristus, pelayanannya untuk dunia ini dan untuk murid-muridnya itu tidaklah sia-sia, tapi disambut oleh murid-muridnya di kemudian hari, termasuk saudara-saudara dan saya, dan yang kemudian akan menjadi percaya kepada Kristus sebelum Kristus datang kembali. Jadi kasih dan pengenalan akan Kristus itu dalam setiap bentuk pelayanan itu harus menjadi motivasi kita di dalam pelayanan. Sekali lagi, kasih dan pengenalan akan Kristus, motivasi pelayanan, bukan karena keinginan kita sendiri,
karena lagi ada mood mungkin ya, daripada tidak ada kerjaan di rumah, tidak. Oh, sesuai dengan jadwal saya melayani. Kalau tidak ada jadwal, enggak. Bukan pelayanan itu. Jadi orang melayani Tuhan dan jemaatnya artinya butuh kesungguhan hati, ya, butuh ketulusan untuk melayani. Kami sering berbicara yaitu melayani dengan hati. Kalau melayani dengan hati itu capek tidak pernah dirasakan itu, ya, karena dengan hati. Tapi kalau dengan perasaan, itu pikir-pikir dulu ya. Jadi dengan demikian kita akan jauh dari bentuk pelayanan, ya, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang yang kita sayangi, ya, karena tengah akrab, atau mungkin untuk kesenangan sendiri, untuk menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Padahal kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi walaupun kita ditolak, tidak disenangi, ya, diterima atau tidak, ya kita kan melayani Tuhan. Manusia punya, ya dia punya mau sendiri. Itu silakan, urusan dia dengan Tuhan. Saya pernah berbicara kepada satu majlis. Ya pendeta, saya enggak terima. Itu bukan urusan Anda dengan jemaat. Itu bukan jemaat, bukan Anda. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Anda mau melayani Tuhan atau tidak? Oh ya kalau begitu saya melayani. Ini saya sudah sering ceritakan. Nah, itu pengalaman kami berpuluh tahun yang lalu di satu jemaat. Nah, jadi ketika kita dalam pelayanan menemukan hal-hal seperti itu, ya udahlah. Kita lihat aja seperti itu, salaman aja, say hello aja, ya udah selesai. Yang penting hati kita bersih. Dan itu kita akan terbungkus dengan anugerah berkat dan dari Tuhan itu sangat luar biasa dari waktu ke waktu. Nah, dan kita semua juga perlu menyadari bahwa sejak Kristus lahir dia sudah ditolak. Dia melayani juga tidak diterima. Bahkan dia disiksa, ya kan? Mati, dikuburkan. Jadi itu penolakan dan penderitaan dalam pelayanan itu sejak Yesus itu. Jemaat perdana, mereka dicari-cari, ya, tidak bisa nyaman, tidak bisa tenang. Ya kita masih bersyukur ya, bisa tenang-tenang sekarang. Tapi beberapa waktu yang lalu, ya ini sekedar saja. Mungkin ada kabar hoaks barangkali, ada berita yang kurang enak sampai seakan-akan ya kita tidak tenang tinggal di wilayah ini. Saya bilang, percayalah sama Tuhan. Karena ya itu semua orang bisa aja ngomong seperti itu. Tapi kita lihat kan ya begitulah. Pemerintah begitu punya hikmat ya dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga mereka betul-betul di atas semua golongan agama. Jadi tidak perlu ada tekanan, merasa tidak nyaman. Dan mungkin kita kemana supaya lebih nyaman, tidak perlu. Nah, di masa pandemi ini juga tentu kita berada dalam tekanan, ya kan, dalam kesulitan, ya. Karena apa? Ya. Pandemi kapan selesai kan jadi kepikiran. Kemana-mana sudah nggak bisa. Apalagi masalah ekonomi gereja pun ekonomi keluarga sedang bermasalah, ya. Terkait dengan biaya hidup sehari-hari dan juga untuk keluarga pendidikan anak-anak, juga kesehatan, vitamin A dan B dan seterusnya dari Amerika. Sampai saya bilang, oh ini bagus ini masalah. Ya deh, aku beli. Saya pikir-pikir, dah asal kita makan teratur, ya kan, nasi, sayur, buah, ya. Ada pakai tempe, tahu lah, ada ikan juga boleh, daging, ayam sekali-sekali. Kan itu sudah menolong. Dan yang paling utama adalah pikiran kita harus positif, pikiran tenang. Buang jauh-jauh tuh hal-hal yang negatif. Ngapa kita mikirin orang lain? Pikirin diri dan keluarga. Kita doakan saja kalau ada yang bermasalah. Itu tugas kita. Itu setiap, makanya saya mengajak yang khotbah yang lalu, itu pagi dan malam kita harus tetap dengan Alkitab sebelum beraktivitas. Kita berdoa untuk juga saudara-saudara yang dalam pergumulan. Jadi kita memang terkadang kala kalau sudah ya ada masalah atau juga ada penolakan, jadi kita untuk melayani pikir-pikir dulu. Padahal kita terkadang banyak warga jemaat yang punya potensi loh, ya.
Tapi dia sudah katakanlah tidak bisa maju ya. Semangat juangnya sudah hilang karena nggak enak. Jailah. Pelayanan itu bukan enak tidak enak, maju terus pandang mundur ya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik sekalian, mari kita bangun persekutuan ya. Kita ciptakan persekutuan dengan saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain di dalam pelayanan, ya kan? Karena Yesus juga, Paulus juga menyampaikan itu kepada jemaat Filipi untuk selalu hidup di dalam ya kerjasama yang baik, ya kan? Seia sekata, ya. Itu sudah sering dia tanamkan. Karena pelayanan kepada sesama itu adalah juga bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu pelayanan itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah pelayanan. Dan fokus kita itu kepada Tuhan. Nah, jadi baik dengan firman Tuhan, apakah juga dalam bentuk nasihat, mungkin ada teman kita curhat, kita beri nasihat, kita terima. Dalam bentuk juga doa, ya, bagi orang yang sakit, bagi orang yang berkekurangan, kita bisa membantu. Kalau tidak salah di WA saya ada, saya tidak apakah pemuda atau teruna yang membuat satu program dengan mengumpulkan 5 ribuan, 10 ribuan ya untuk saudara kita yang sakit. Luar biasa itu anak muda. Memang harus seperti itu. Jadi pelayanan itu tidak hanya untuk berdoa, untuk dengar firman Tuhan, bukan. Tapi satu tindakan yang nyata karena mereka yang sakit ya, yang butuhkan pertolongan. Karena dengan demikian berarti kita sudah belajar ya, bertumbuh di dalam iman. Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana iman itu bertumbuh? Kalau kita tidak punya perhatian kepada mereka yang sangat membutuhkan itu. Ya. Jadi pelayanan harus dengan sungguh-sungguh, bukan asal melayani, ya kan? Jadi kepedulian yang disertai dengan tindakan kasih sayang, ya. Jadi artinya apa yang saudara ini rasakan, itu juga saya rasakan. Ya, itu kan melayani dengan hati. Nah, jadi dan contoh tadi kami sudah tidak usah ulang lagi. Paulus dan Epafroditus itu melakukan itu dan memperhatikan jemaat, dan jemaat juga saling memperhatikan. Betapa indahnya ya jemaat-jemaat seperti itu. Saya percaya jemaat Cinere seperti itu juga ya. Jadi kita tidak perlu melihat dan mengambil suatu contoh-contoh dari luar, tetapi ya di dalam pelayanan kita, karena kita mau melayani. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, bagaimana juga Paulus dan Epafroditus itu ya sebagai pelayan yang tidak saja sebagai pelayan yang diperhatikan oleh jemaat, ya kan? Kan Epafroditus itu kan utusan jemaat untuk lihat Paulus loh, melayani dia di penjara, kebutuhannya. Ya, gereja-gereja juga kan suka melayani di penjara ya. Nah, demikian juga Paulus mengutus Epafroditus itu untuk datang kepada jemaat untuk melihat mereka ya dalam pergumulan. Jadi ada hubungan tinggal balik loh. Kalau selama ini terkadang, nah itu jemaat pelayanan kami tempo dulu, ya udahlah pelayan dia mau susah senang dia memang pelayan. Bahkan ada yang mengatakan begini, kan kan sudah tugas mereka sebagai pelayan. Oh begitu. Saya bilang, di mana gerangan itu? Padahal punya kemampuan, oke lah. Tetapi sekarang sudah berubah. Jadi kemudian, jadi pelayan, jemaat memperhatikan pelayannya, pelayan juga memperhatikan jemaatnya, dan juga ketika pelayannya itu bermasalah, nah jemaat memperhatikan. Karyawan kantor gereja kan pelayan juga loh. Mereka perlu diperhatikan. Jadi kita semua dituntut dengan hati yang lapang, bahwa kita belajar dari Kristus Yesus yang memiliki sikap rendah hati, sama seperti Paulus belajar dari Yesus Kristus, memperhatikan mereka dalam kesulitan ya. Bahkan Kristus rela berkorban. Kita tidak hanya ya mengatakan pelayanannya si itu bagus sekali loh ketika begini ya, tetapi juga kita memperhatikan juga rekan-rekan sepelayanan, ya kan?
muara pendeta kek, majelis, unit-unit misioner kan, PLK, PKB dan seterusnya. Itu saling memperhatikan. Jadi dari situlah tercipta kepedulian sosial yang tinggi. Kepedulian pelayanan secara bersama dalam hubungan timbal balik. Jadi inilah kebersamaan dalam kasih yang diikat oleh kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkarya di sana. Jadi jangan tutup hati kita untuk Roh Kudus berkarya. Bukalah hati ini, Roh Kudus berkarya di situ, sehingga dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, bermasyarakat, maka kita boleh menjadi contoh yang sangat konkret. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Kidung Jemaat 341, bait yang kedua. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang bersama kami telah dengarkan pada malam hari ini. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami seluruh pelayan-pelayan, bahkan seluruh warga jemaat-Mu merasa terpanggil untuk mengambil bagian dan terlibat di dalam pelayanan itu sendiri. Karena kami sangat menyadari bahwa kasih dan pengenalan akan Yesus Kristus itu akan mewujud nyata dan terjadi di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian kami ketika kami menyadari itu. Tanpa kesadaran ini, mustahil kami dapat melakukan pelayanan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua bentuk pelayanan gereja dan jemaat-Mu, khususnya jemaat GPIB Cinere. Tuhan mampukan kami untuk selalu bekerja sama yang baik, memberikan pelayanan yang terbaik antar sesama, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terlebih saat ini kami sedang merayakan masa Prapaskah yang ke-6, di mana kami sedang mengingat kembali akan sengsara penderitaan pengorbanan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Semata-mata itu adalah untuk pengampunan dosa manusia dan juga untuk keselamatan kami. Dan kiranya kami juga rela berkorban waktu dan kesempatan yang ada yang tersedia. Kami dapat menopang satu dengan yang lain. Walaupun hanya secara virtual Tuhan. Kami dari ke rumah kediaman kami masing-masing. Kami mau menyediakan waktu, baik pagi maupun malam, bahkan mungkin siang, untuk saling mendoakan, saling memperhatikan. Karena masalah COVID-19 yang belum dapat mempertemukan kami satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan, pelayanan tetap berjalan
Doa bersama tetap berjalan dan saling membutuhkan tetap berjalan. Saling tolong menolong tetap berjalan. Karena kami peduli satu terhadap yang lain. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Ibu Diaken Delvi Huta Barat, Ibu Ansy Romambi, Bapak Hatibi, Ibu Dursila Kase, Bapak Sabam Haryanja, Bapak Elkana Simanungkalit yang sekarang sedang berada di Rumah Sakit Gatot Subroto, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Alice Soplanitila, Leo Wakabesi, Ibu Like Tuhumuri, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati segala obat-obatan yang mereka pakai dan segala daya yang diperlakukan oleh keluarga bagi proses penyembuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati mereka dan memperteguh keyakinan mereka. Dan secara khusus saudara Elkana Simanungkalit, kiranya Tuhan mau tolong dia dengan jamahanmu, dengan campur tanganmu. Tuhan juga memberkati tangan-tangan para medis di rumah sakit ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau ketuk pintu hati kami, warga jemaat. Kiranya dengan seberapa saja kemampuan kami dapat menopang, dapat menolong akan biaya perawatan dan pengobatan Bapak Elkana. Terima kasih Tuhan, dan secara khusus anak-anak muda yang sekarang ini sedang bergiat untuk mengumpulkan dana sesuai kemampuan masing-masing. Luar biasa Tuhan, Engkau sudah tanamkan kepada anak-anak muda ini. Tuhan kiranya memberkati rencana mereka yang indah ini. Dan biar itu menjadi contoh buat kami para orang tua, mungkin Pelkat PKP, juga PKB ya Tuhan, dan kami juga lansia, dan juga paduan-paduan suara yang ada. Biarlah kami juga terketuk hati ya Tuhan untuk menolong saudara Elkana Simanungkalit. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami selalu berdoa buat mereka ya Tuhan di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, di mana masih ada juga sekelompok kecil yang punya aliran keras ya Tuhan, agar mereka juga pada saatnya menyadari bahwa sebagai bangsa Indonesia kami satu dengan yang lain, harus ada toleransi antar semua umat beragama sehingga negara kami tidak tercabik-cabik, tetapi tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bapak Jokowi dengan semua jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah, di dalam mereka mengemban panggilan mereka sebagai aparat negara, pemerintahan, Tuhan memberkati senantiasa dan mereka menjalankannya dengan adil dan benar. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kasus pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini ya Tuhan belum dapat dihentikan. Walaupun sudah mulai ada vaksin, mari Tuhan Kau tolong juga bersama-sama pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, TNI Polri, dan juga tenaga-tenaga medis dan para relawan bersama seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami bersama-sama mau memutus mata rantai COVID-19 ini, agar kiranya perekonomian bangsa dan kinerja bangsa ini juga semakin maju dan semakin baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk saat ini bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka, yaitu Diaken Valerie Alansivi dan juga Bapak Ferni Benyamin Tigau. Mari Tuhan, kuduskanlah sukacita mereka dan berkati mereka, beri umur panjang, sehat dan bahagia bersama dengan keluarga. Dan kami semua umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, biarlah kasih setiamu ya Tuhan senantiasa menjadi bagian kami, dan kami selalu ada di dalam ungkapan syukur kepadamu dan selalu rindu untuk bersekutu denganmu dan sesama, dan selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian di dalam
pelayanan pada malam hari ini, yaitu para presbiter yang bertugas dan juga petugas-petugas multimedia, organis, dan juga prokantor. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua dan kami sekalian di tengah-tengah tugas pelayanan ini. Karena pelayanan ini kami semata-mata pusatkan dan tujukan kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kami semua. Dan yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 dan 16 mengingatkan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Segenap hatimu, ibadahnya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Ibadahnya segenap waktumu, ibadahnya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia
jemaat, mari berdiri untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam doa syukur bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagimu. Tolonglah kami untuk selalu memberi diri bagimu. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan-Mu. Demi nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam kasih dan pengenalan kita akan Yesus Kristus, kita bangun persekutuan kita, bangun pelayanan kita, dan mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti Kristus telah melayani kita. Mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk itu. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gita Bakti 117 bait 1 dan 13. Kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah yaitu Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh sejenak